Walah, ya Allah, Ustadz ini kok ada-ada saja sih, Tat? Itu kan kayu nisan, Tat. Ya ampun, kayak nggak ada kerjaan aja. Kayu nisan pakai diamati dengan serius begitu. John jadi takut. John, kenapa harus takut? Ini kan cuma kayu nisan. Bukan diperimpeni, Tat. Serem. Cuma untuk mengenali siapa yang dimakamkan dan kapan dimakamkan. Wah, kalau gitu sih John juga tahu. Tapi maksudnya Nyong, kenapa Ustadz pakai serius ngamati kayu nisan itu? Ini kan kotor, Tat. Kayu nisan udah lapuk. John, coba kamu lihat seliling kamu. Ya. Apakah di sini ada kuburan? Lah iya ya, nggak ada makamannya. Tapi kok ada kayu nisan di sini ya, Tat? Lalu kenapa kayu nisan itu ada di sini? Aneh juga. Maksud saya adalah, bagaimana kalau salah satu kerabatnya ada yang ingin berziarah ke kuburannya, tapi dia tidak bisa menemukan karena kayu nisannya tidak ada. Wah iya, kasihan keluarganya ya. Iya kalau hafal makamnya. Kalau enggak kan mereka jadi bingung mau ziarah. Wah, ini pasti ada yang iseng, Tat. Nyabut kayu nisannya ini. Kurang ajar bener. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Ada orang meninggal? Iya Ustaz. Loh, siapa yang meninggal? Loh, emangnya Om Jack John belum tahu? Kan Pak Lurah yang meninggal. Hah? Pak Lurah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan meninggalnya? Semalam Om. Ya ampun. Padahal Nyong baru ketemu kemarin. Belum apa-apa. Masih sehat, Tat. Aduh, kok cepet amat Pak Lurah meninggal ya? Emangnya meninggal kenapa? Gak ada yang tahu tuh Om. Kata Mang Ucup sih, pagi-pagi tadi udah meninggal. Disantet kali Pak Ustadz. Gus, ngaco aja kamu. Sembarangan aja. No buktinya. Mang Ucup tadi bilang posisi mayatnya ngangkang. Wajar aja sih, orang meninggalnya juga kagak ada yang nungguin. Ya sudah, sebagai kalian berdua pergi ke sekolah. Nanti terlambat lagi. Iya Pak Ustadz. Beginilah keadaannya, Pak Ustadz. Bagaimana ini Mas Ustadz? Padahal sudah saya sebutkan semua cabang bayinya. Loh, kok masih kaku juga? Dosa apa yang sudah dilakukan almarhum sampai mendapatkan azab seperti ini? Saya juga bingung, Pak Ustadz. Padahal beliau orangnya sangat baik. Kenapa dia bisa mendapat azab seperti ini?
Apalagi semenjak istrinya meninggal, beliau semakin taat beribadah. Ini Pak Lurah. Kami pergokin dia. Lagi masukin sendal Pak Lurah ke dalam tas. Ini buktinya Pak Lurah. Ini sendal Pak Lurah kan? Dasar maling lo. Kalau bakar aja, bakar aja. Sudah, jangan main hakim sendiri. Ntar jadi tuman dia Pak Lurah. Jangan-jangan dia juga nyuling jemuran di rumah Pak Haji tiap hari. Betul. Kamu yang mencuri jemuran? Bukan, Pak. Bukan baru sekali ini, Pak. Mana ada maling yang mau ngaku? Sudah. Ini Pak. Saya mau bicara dengan orang ini. Saya mohon. Jangan ada yang motong pembicaraan saya. Paham? Maling. Bersihkan dulu muka Bapak. Bapak ini orang mana? Desa sebelah, Pak. Apa nggak ada pekerjaan lain selain mencuri? Terus seandainya Bapak tidak tertangkap, hasil curiannya dijual berapa? Uangnya untuk beli apa? Buat beli sepatu anak, Pak. Selain mencuri, Bapak punya pekerjaan lain? Nyari rongsok, Pak. Cuman sudah 2 bulan ini, Pak, sapernya kena pinggang saya sakit, Pak. Ya sudah, sekali ini Bapak saya maafkan. Tapi ingat, jangan sekali-sekali mencuri lagi di wilayah ini ya. Iya, Pak. Yang penting, jangan ulangi lagi perbuatan Bapak. Coba seandainya Bapak dibawa ke kantor polisi, anak dan istri Bapak kan ikut repot. Iya. Nah, ini uang untuk beli sepatu. Sekarang Bapak boleh pulang. Makasih, Pak. Ya? Banget itu. Kenapa kalian bengong? Asal kalian tahu ya, memaafkan itu lebih baik daripada menghukum. Dan di mata Allah, belum tentu kita lebih mulia daripada orang yang kita hukum. Jangan-jangan malah kita yang lebih banyak dosanya daripada dia. Bubar! Maling dilindungin lagi. Bubar! Bagaimana baiknya Pak Ustadz? Kalau sampai zuhur nanti belum juga bisa. Sebaiknya jenazah kita mandikan dahulu. Baik Pak Ustadz. Bapak-bapak, mari kita memandikan jenazahnya terlebih dahulu. Ron, airnya sudah disiapkan? Loh, tapi ini gimana cara bawanya? Apa perlu dijongkirin? Ya Allah, kami tahu Kau sedang menunjukkan kebesaran. Kami di sini semua cuma bisa menyerahkan diri dan berserah kepadamu ya Allah. Karena Engkaulah satu-satunya yang maha mengetahui apa-apa yang gaib dan apa-apa yang nyata. Tunjukkanlah jalan apa yang harus kami lakukan ya Allah. Aduh, obeng mana obengnya? Coba kamu pinjam sih sama Bawi itu, Ki. Ayo pinjam sana. Enggak, malu. Alah, minjem obeng aja malu. Kalau minjem uang aja di sono di sini pinjam uang terus. Itu agak malu. Itu kan juga buat kebutuhan kita, Mas. Lagian, kalau Mas ngasih uang belanja cukup, kita juga kagak perlu minjem-minjem. Kakak suruh ngasih uang belanja kagak pernah tetap. Udah, tunggu sini. Aku yang pinjam. Sebetulnya Bapak nggak mau tuh marah-marah seperti ini. Bapak nggak ngelarang kamu pacaran. Hanya maunya Bapak, kamu tuh konsentrasi dulu sama sekolah kamu.
Memangnya siapa yang bilang kalau Iwan sudah pacaran? Kamu nggak perlu tahu deh siapa yang bilang. Banyak kok yang bilang ke Bapak. Kemarin kamu juga jalan sama pacar kamu kan seharian? Atau kamu mau seperti bapak kamu, jadi maling? Untung tuh kemarin yang diambil sepatu bapak. Dan bapak segera keluar dari masjid. Coba seandainya sepatu orang lain. Atau bapak kamu mencuri di tempat lain. Pasti bapak kamu sudah mati dibakar massa. Iwan. Jangan Pak. Besok aja. Iwan lagi nggak enak badan Pak. Sebentar aja. Bapak sudah kangen sama kamu dari kemarin. Jangan sekarang Pak. Kenapa sih? Nggak apa-apa kan? Nggak bisa. Iwan lagi nggak enak badan Pak. Udah deh Pak. Bapak jangan sekarang. Ini ada apa sih, Iwan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يعذر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dari awal saya sudah yakin kalau ini semua ada hubungan erat dengan kalian. Saya minta, jangan ganggu jenazah. Terserah kalian mau mengerti bahasa saya atau tidak. Pokoknya, jangan ganggu jenazah almarhum. Saya perintahkan kepada kalian, tinggalkan almarhum. Biarlah itu menjadi urusan almarhum bersama Allah yang mempunyai hak. Kalian tidak punya hak apa-apa. Biarkan almarhum bisa dikuburkan dengan layak. Layaknya seorang muslim. Ya man al-haifin salim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kuncinya pada Pak Juli. Kamu bertanggung jawab Juli. Kuncinya pada kamu ya. Juli. Allahumma na'udzubika min syarri ma khalaq. Allahumma na'udzubika min syarri ma khalaq. Allahumma na'udzubika min syarri ma khalaq. Siapapun kamu keluar. Keluar dari tubuh. Keluar. Aku tidak tahu apa maksudnya. Kunci apa? Tanggung jawab bagaimana? Wah, berarti kamu yang nyatet Pak Rawito. Santet. Seumur hidup aku nggak pernah belajar gitu-gituan. Bohong. Buktinya waktu Kibatan kesurupan, dia nyebut-nyebut nama kamu kan? Aku nggak tahu menahu. Bagaimana mayat Lurah Wito bisa menyebut-nyebut namaku? Aku nggak tahu. Soalnya saya sering ngeliat kamu nemuin dia kan? Benar itu, Mar? Iya, Bang. Tapi itu sekitar 2 tahun yang lalu. Dan kayaknya nggak ada apa-apa, Bang. Sebaiknya Anda tidak usah takut untuk mengungkapkan kebenaran. Karena yang namanya kebenaran atau kebatilan itu, sampai kapanpun akan terungkap juga. Ustadz, boleh kita bicara sebentar? Kalau aku sih, yang penting bukti dan kenyataannya. Kalau cuma sekedar
Janji-janji mulu sih. Semua orang juga bisa. Memangnya ngejual rumah itu gampang apa? Ya, kalau tanahnya tanah beres mah, yang mau beli juga pasti banyak. Justru itu, kita lagi mensiasati bagaimana caranya. Nih Mas, biar mikirnya ampe botak, kagak bakalan ketemu deh. Mana ada sih orang yang mau beli tanah kuburan? Justru itu kita lagi mensiasatinya bagaimana caranya supaya makam-makam itu kita pindahin dulu. Kok kamu malah cerewet begitu sih? Saya mah kagak mau ikut campur. Apa kamu ikut campur ah? Masalahnya, kalau Mas tiap hari cuma sibuk, sono sini kagak ada hasilnya. Mana? Bisa diam nggak? Kebutuhan kita kan makin meningkat, Mas. Kalau nggak ada pemasukan sampai sama sekali, gimana? Listrik aja belum kebayar 2 bulan. Diam! Mama! Ika, diam di situ ya. Nanti kaki kamu kena pecahan kaca. Kamu bukan tambah mikirin bagaimana hidup kita ini supaya lebih baik. Malah cerewet. Ribetin aja. Siap! Pak Wito. Gila kamu, Jun. Ngapain sih malam-malam suruh aku kesini? Loh, kan Pak Wito sendiri yang pesan. Kalau rencana ini jangan sampai ada orang tahu. Ya kan? Ya tapi kenapa harus di tempat ini? Ya, di sini kan aman, Pak. Nggak ada yang denger. Paling yang denger jin, setan, genderuwo. Dan mungkin mereka nggak bisa ngasih tahu sama orang dong, Pak. Jun, saya tuh bukan takut sama setan. Yang saya khawatir, ada orang mergokin kita di sini. Bisa berantakan rencana kita. Bukan rencana kita, tapi rencana Pak Wito. Loh, tapi kan kamu juga dapat bagian. Oh, Pak Wito jangan salah. Saya ini cuma sekedar meminta tolong sama Bapak. Tolong cairkan dana segar buat saya. Saya mau buka usaha, Pak. Tapi kalau Pak Wito nggak punya dana segar, yang saya tahu cuma kalau tanah-tanah ini adalah tanah wakaf dari orang tua Pak Wito yang Bapak rencanakan mau dijual sama Pak Lurah, ya kan? Kamu bukan minta tolong. Kamu meres. Oh, itu hak Pak Wito. Pak Wito berhak tidak menolong saya. Tapi asal tahu ya Pak, saya akan membongkar rahasia Bapak bahwa Bapak telah bermain cinta dengan seorang anak kecil. Oke. Berapa yang kamu butuhkan? Oh, itu baru nyambung namanya, Pak. Nggak banyak, cuma 50 juta. Hah? Gila kamu? 50 juta uang dari mana saya? Wah, Pak, ini nggak sebanding. Uang itu nggak ada bandingannya dengan nama besar Pak Wito. Yang sebentar lagi Bapak akan menjadi Pak Lurah. Aduh. Tuhan kamu, huh? Iya. Sabar, Pak. Tadi saya kemari ini ketemu sama seseorang. Dan saya bilang sama orang itu kalau malam ini kita nggak ketemu, berarti telah terjadi apa-apa antara saya dengan Pak Wito. Jingan. Bagaimana, Pak? Saya ini bukan orang laki-laki yang munafik, pengecut. Saya juga bukan orang yang pura-pura sok alim, ya. Dan saya tidak melampiaskan nafsu saya dengan anak di bawah umur. Selamat malam, Pak Wito. Jingan. Bangsat. Itulah sebabnya Pak Ustadz. Makanya saya mengajak bicara empat mata dengan Pak Ustadz di sini. Baik. Tapi apakah saya bisa percaya omongan Anda ini? Benar Pak Ustadz. Oleh sebab itu, saya tidak mau nanti kalau mati seperti almarhum Pak Wito. Sebaiknya Anda cepat-cepat bertobat. Karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Kapan kita akan dipanggil, dengan cara bagaimana Allah akan memanggil kita. Itu akan menjadi rahasia Allah. Benar Pak Ustadz. Aduh,
benar-benar susah, tidak bisa diatur. Siapa yang nggak bisa diatur? Ya siapa lagi kalau bukan mayat yang di dalam itu? Orang mau disedekapin kok tidak mau. Tangannya begini terus. Emang kamu gituin, John? Bukan John, tapi orang-orang yang di dalam, Tat. Ustadz kayak nggak tahu John aja. Bagaimana ini Pak Ustadz? Apa yang harus kita lakukan supaya jenazah almarhum bisa kita kafani secara layak? Itulah yang dari tadi saya sedang pikirkan, Pak Helmi. Tapi kita tenang sajalah, kita serahkan ini semua sama Allah. Sebaiknya kita berdoa sama Allah. Ayo, kita masuk saja ke dalam. Waduh, masuk maning. Kalau John ikut ke dalam, takut. Di sini sendirian juga takut. Tat, ikut. Jangan dipaksa, Ki, kalau masih belum bisa. Ki, jangan pergi dulu. Saya masih membutuhkan bantuan Ki Batang di sini. Baik, saya yakin dengan keluhuran budi Ustadz, Pangeran bakal ngijabahi. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Pak. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Masalahnya, beberapa waktu belakangan ini, kami merasakan beberapa kebijakan Pak Gatot yang cukup aneh. Maaf, Ki. Maksud Ki Batang, kebijakan saya yang aneh itu yang bagaimana, Ki? Ya, misalkan soal rencana Pak Gatot mau menjual tanah kuburan, itu kan sudah nggak benar, toh, Pak? Bapak-bapak, Ki, maaf. Saya tidak bermaksud menjual tanah pemakaman tersebut. Justru kita ini akan dibangunkan tempat pemakaman umum yang baru, yang lokasinya lebih luas, lebih strategis, dan memenuhi syarat. Memang tempat pemakaman yang sekarang tidak memenuhi syarat? Bukan begitu, Pak Wito. Lokasi pemakaman yang ada sekarang ini, kontur tanahnya itu berada di pemukiman lingkungan masyarakat. Jadi tanah resapan tanah itu tidak baik untuk kesehatan. Tapi Pak, dari dulu keluarga kami sudah lama tinggal di sana. Kami masak dan minum, mengambil air dari sana. Dan buktinya, sampai sekarang alhamdulillah kami sehat-sehat saja. Tapi kalau soal pindah tanah kuburan itu berat. Kalau cuma untuk pindah batu nisan, tulang-belulang, itu enteng. Ya kan? Tinggal panggil beko, doser, selesai urusan. Betul. Ya, betul. Nah, kalau urusan sama nggak kelihatan. Pokoknya, semua sudah saya kondisikan. Kita tinggal menunggu timing yang tepat. Begitu saya kasih kode. Tunggu. Kenapa sih Bapak selalu menggunakan kata-kata kita? Jelas ini urusan Bapak sendiri. Ya jadi Pak Wito sendiri. Jangan pakai kata-kata kita deh. Kamu mau duit nggak? Hah? Ini baru kata-kata yang tepat. Mana? Enak aja. Kalau urusan duit cepet deh. Jangan sekarang dong. Kapan? Ya nanti. Makanya dengerin dulu orang ngomong. Ah, denger. Nggak mau denger. Enak aja. Terserah. Bapak mau jual tanah kuburan ini, kek? Mau gadein rumah, kek? Saya nggak ada urusan. Pokoknya sediain dana buat saya usaha 50 juta. Itu doang. Pak Wito, jangan seret-seret saya dalam konspirasi urusan Bapak.
Terserah Bapak mau jual tanah makam ini, saya nggak punya urusan itu. Ya saya juga kan ngelakuin ini semua gara-gara kamu. Kamu peras. Kelamaan. Lama yang di sini pada denger tuh. Ntar dia minta uang denger lagi. Gini aja deh, Pak Wito. Gue minta jatah waktu cuma 3 hari. Kalau 3 hari nggak ada juga, gue nggak mau tahu. Pak Wito nggak bakalan bisa jadi lurah baru di sini. Oke? Terus garis besarnya bagaimana, Pak Wito? Ya itu tadi. Asal Pak Gatot bersedia menyediakan dana seperti yang saya katakan tadi, saya jamin, Pak, semuanya beres. Masalah dana, Pak Wito tidak usah khawatir. Justru sekarang yang saya khawatirkan adalah tokoh masyarakat yang lainnya. Seperti Ki Batang, Helmi. Itu urusan saya, Pak. Tapi sampai sejauh ini mereka masih dengar omongan saya kok. Baiklah kalau begitu. Tapi dengan satu syarat. Saya minta surat penyerahan tanah wakaf itu yang asli. Dan sudah ditandatangani oleh kakek Pak Wito. Saya tidak mau kopiannya. Begitu Pak Wito menyerahkan surat itu pada saya, saat itu juga saya serahkan uangnya. Cash and carry, tanpa kurang sepeser pun. Bagaimana? Oke. Kita deal? Deal. Sampai lusa. Ya. Pak Wito bisa mastiin kalau besok udah cair duitnya? Ya harus cair. Kalau dia besok nggak mau bayar, bisa hancur hidupnya. Tapi, kok bisa sih? Kok bisa gimana maksud kamu? Ya itu, sampai dibelain segitu-gitunya. Ya harus dibelain dong. Bagaimana kalau orang-orang pada tahu kalau dia itu punya kelainan seks, apalagi senangnya sama anak kecil, bocah laki-laki kecil. Pantesan dia kagak mau nikah lagi semenjak ditinggal mati bininya. Padahal kalau dia mau, banyak kok yang bersedia jadi bininya. Kamu juga mau kan jadi bini dia? Enak aja. Kalau udah tahu mau dapet duit aja, baik-baikin gini gitu. Bodoh. Tuh, bodoh. Kita bukan. Ayo. Ini surat yang Pak Gatot minta. Oke Pak Wito, sesuai yang saya minta dan juga sesuai dengan janji saya akan memberikan uangnya cash tanpa kurang sepeser pun. Terima kasih Pak. Baiklah, karena saya harus buru-buru, saya pamit dulu. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama Pak.
Wah, lama banget. Takut-takuan orang ya? Cewek lu ah. Diam aja deh, apa sih? Duit palsu kan nih? Ya ampun. Masa gak gue kasih duit palsu sih? Jun. Gue ada kerjaan lagi buat lo. Nilainya 2 kali lipat dari yang ini. Apaan tuh? Mau ngebunuh orang? Bunuh orang pale lo, otak kriminal lo ah. Cepetan deh, gua ada kerjaan nih. Anak bini gua lagi nungguin gua di rumah. Ya udah, ntar kalau udah selesai, lo ketemuin gue ya. Lihat aja nanti. Tuh. Sini dulu. Apaan sih? Ingat ya, kalau sampai lo hianatin gue, lo tau sendiri akibatnya. Apaan sih? Soal apaan? Terus satu lagi lo ingat. Lo jangan ganggu tuh anaknya. Gila, sakit lo ya. Gue masih suka ginian. Wah, lu setan juga ya. Kucing lo. Gila bener. Sampean terlalu gegabah. Sudah saya perhitungkan. Iya, tapi perhitungan sampean tuh ngawur. Yang namanya wakaf itu wasiat harus dijaga, diuri-uri dan dijunjung tinggi. Jangan malah buat dolanan seperti itu. Itu hanya kamuflase, Ki. Nantinya bisa saya jadikan senjata untuk menjatuhkan Pak Gatot. Itu menurut perhitungan sampean. Jangan dikira Pak Gatot itu sebodoh apa yang sampean perkirakan. Ki Batang, saya hanya butuh bantuan Ki Batang untuk meredam gejolak masyarakat sementara saja. Sampai nantinya Pak Gatot betul-betul menandatangani perjanjian tukar guling itu dengan pihak pengembang. Hanya itu. Masalahnya tidak sesederhana itu, Mas Wid. Karena ini menyangkut tanah makam, di mana banyak kerabat dan leluhur kita dimakamkan di sana. Lah kalau sampai benar-benar dibongkar? Sudah saya perhitungkan. Pokoknya sudah saya perhitungkan serapi mungkin. Percayalah, Ki. Dan saya yakin saya akan mendapatkan simpati warga kalau sampai betul-betul Pak Gatot tersandung masalah ini. Ki Batang mau kan bantu? Saya ikut bersalah. Seandainya saja waktu itu saya ikut mencegah. Sudahlah Ki Batang. Memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita patut bersyukur karena kita mendapatkan anugerah. Kalau kita mau mengakui kesalahan kita sendiri. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. 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 La hawla wa la quwwata illa billahi. Kembalikan lisanku. Kalian tidak berhak apa-apa atas jenazah ini. Kalaupun ada yang salah dari almarhum, biarkanlah Allah yang akan mengadili, bukan kalian. John. Ya, Tat. Kayu nisannya mana, John? Iya, Tat, ada. Bawa ke sini. Iya. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ustaz, ini nisannya. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula. Bagaimana Pak Ustadz? Alhamdulillah, sekarang semuanya sudah kembali normal.
Dan sekarang jenazah harus dikafani. Lalu kita sholatkan bersama-sama. Silahkan. Udahlah, Tat. Nggak usah nyari perkara lagi. Ustadz senengnya kayak kue sih. John. Persoalan kemarin itu bukan karena kayu yang kita temukan di sini kemarin. Lantas apa dong? Itu semua karena keserakahan dan kemunafikan. Tapi sudahlah, kita tidak usah membicarakan orang yang sudah meninggal. Yang jelas Allah tidak akan pernah kekurangan ide untuk menunjukkan kekuasaannya. Lah iyalah, Allah kan maha besar, maha segala-galanya. Terus gimana keadaan Mas Marjuni? Dia baik saja. Dia sudah ditangani sama Ki Batang. Padahal kemarin itu, Tat, darahnya keluar banyak sekali. Jangan sampai takut. Oh iya.